orang tua sempat nggak ngizinin selfie ikut audisi, tapi selfie-nya kekeh ingin ikut Lida itu loh, karena selfie pikir kesempatan kapan lagi. Siap dan enengku salam bengis. Jadi hari ini kedatangan tamu spesial, dangdut, penyanyi dangdut nih ya. Ini dia. Nama lengkapnya siapa sih? Boleh nggak ceritain dulu nih profilnya nih? Selfie, lahir di mana, terus keluarganya gimana secara singkat nih? Ya, jadi nama saya Selfie Yama. Bisa dibilang juga karena memang dari Lida jadi bilang Selfie gitu juga bisa gitu. Kenalin Koko. Jadi Selfie itu asalnya dari Sulawesi Selatan, Makassar, Kabupaten Sopeng. Oh, dari Kabupaten Sopeng. Berapa lama tuh dari Makassar tuh perjalanan? 5 jam. Oh 5 jam? Jauh dong ya? Lumayan. Oh, Tergantung dari kalau macet dapat 5, kalau misalkan ini 4 jam gitu. Oh, jadi kurang lebih 4 sampai 5 ya. Ya. Tapi makasih udah datang di Kobas Podcast nih. Sama-sama kok. Ya kan? Suatu kehormatan nih bisa ngundang. Kemarin udah lama mau ngundang tapi baru kesampaian sekarang nih. Oke, terus sekarang umur berapa? Sekarang umur 21. Masih muda banget tuh ya. Iya. Oke, terus kok ceritanya gimana sih? Zaman dulu tuh gimana sih? Kok bisa dari dulu tuh memang suka dangdut atau gimana? Perjalanannya ke dunia penyanyi. Perjalanannya hingga bisa suka dangdut. Iya. Jadi memang dari dulu tuh orang tua Selfie suka nonton kalau misalkan ada acara deket rumah pasti nonton. Nah, Selfie waktu itu masih kecil sekali, ikut akhirnya nyumbang lagu lah, diajak sama orang yang punya hajat, ayo dong nyumbang lagu gitu. Akhirnya dari situlah Selfie sudah bisa nyanyi dan mempelajari yang namanya lagu dangdut. Jadi ingat nggak umur berapa waktu itu? Kecil sekali itu umur berapa? Umur sebelum SD itu. Berarti Kayaknya kurang lebih 4 tahun. 4 tahunan Iya, ya. Kan SD itu kan kurang lebih umur 6 ya. Iya. Jadi 4 tuh udah nyanyi. 4 nyanyi nyumbang aja. Nyumbang tapi aja. pas nyanyinya yang aktif di orkes itu pas di SMP. Oh, jadi waktu kecil tuh pokoknya ada hajatan nyanyi. Iya. Dangdut aja apa ada genre lain waktu itu? Dangdut, pop sama lagu daerah juga. Oh, jadi ada nggak dulu keluarga tuh yang seniman penyanyi juga? Ada. Ada? Sepupu mama ada. Oh, sepupu mama. Oke, dari terus situ. sebelum itu ingin tahu sekeluarga berapa orang dulu nih? Sekeluarga Selfie 3 bersaudara. Selfie anak pertama, anak yang kedua perempuan lagi, yang ketiganya laki-laki. Oh, gitu. yang adiknya penyanyi juga nggak? Iya, penyanyi. Penyanyi juga? Jadi sekarang aktif mereka gitu. Oh, jadi manggung-manggung. termasuk yang cowok juga? Oh, jadi sekarang keluarga penyanyi semua nih ya. Oke, terus mulai aktif tadi kan ngomong SMP di orkestra. Itu dari diri sendiri atau bimbingan dari orang tua untuk mulai udahlah cobalah mulai ke depan mulai fokus di penyanyi? Dari diri sendiri dan support orang tua, memang benar-benar pengen ini lihat Selfie-nya nyanyi gitu loh. Terus itu dari awal tuh mulai orkestra tuh mulai belajar? Iya. Berapa lama terus sampai bisa ikut lomba-lomba? Jadi waktu SMP itu udah terima job belum? Nyanyi di mana-mana? Mulai dari SMP udah terima job dari orkes, dari panggung ke panggung, akhirnya ikut lomba ketika ada lomba di daerah gitu. Oh, di daerah juga pernah ikut? Iya, di daerah. Juara berapa waktu itu? Alhamdulillah juara 1. Juara 1 lagi? Jadi memang spesialis juara 1 ini ya? Terus ingat gak waktu pertama kali nyanyi di panggung, kan SMP tuh, grogi gak? Grogi. Sempat waktu itu juga Selfie ikut di acara gubernuran nih. Ceritanya Selfie salah lirik, nangis di atas panggung. Bisa diulang nggak lagunya? Kan nggak bisa, udah nggak bisa kan. Yaudah lanjut aja. Itu ngeblank waktu itu. Jadi kayak malu sendiri gitu loh. Keluarga udah diajak jauh-jauh ke Makassar. Akhirnya Selfie salah. Jadi merasa menyalahkan diri gitu, udah mengecewakan banyak orang. Itu sempat di gubernuran tuh? Iya, acara gubernuran. Nangis? Ya nangis. Oke, terus lanjut lagi. Terus di SMA juga lanjut. Terus mulai ikut lomba di dangdut di Indonesia tuh mulai kapan? Tahunya dari mana itu?
SMA itu selfie kebetulan gak lanjut sekolah karena memang udah memutuskan untuk cari nafkah buat keluarga. Akhirnya di tahun 2018 mencoba untuk memberanikan diri ikut audisi Liga Dangdut. Alhamdulillah bisa lolos. Terus nggak taunya dari mana itu? Taunya dari TV. Dari TV. Awalnya kan lihat tuh yang Dangdut Akademi 1 kan ada Lesti, ada Ati, ada Evi Masama, ada Phil, dan dari situ selfie termotivasi ingin seperti mereka. Akhirnya ikutlah audisi. Audisi pertama di Makassar. Di Makassar. Itu perjalanan kan 4 jam itu. Yang nganter siapa aja? Coba boleh nggak ceritain singkat tuh perjuangannya ikut audisi pertama kali di Makassar? Yang nganterin tuh Om, karena waktu itu orang tua sempat ngelarang, sempat nggak ngizinin karena CP-nya harus pergi jauh ketika nanti memang lulus dan ya lolos gitu. Jadinya orang tua sempat nggak ngizinin selfie ikut audisi, tapi selfie-nya kekeh ingin ikut lidah itu loh, karena selfie pikir kesempatan kapan lagi. Nah, itu karena Liga Dangdut pertama waktu itu ya, Ya setelah itu Akademi Liga Dangdut ya. pertama. Oke. Almarhum ayah waktu itu ngelarang sampai seperti gimana tuh ngelarang itu, jangan pergi atau gimana itu? Ditinggalin aku sendiri di rumah berdua, jadi mama bapak ke rumah di mana gitu waktu itu, jadi CP-nya ditinggal. Omnya udah mau jemput, ayo besok kan kita udah mau ke Makassar gitu kan, subuh kita udah mau berangkat ini, tapi kan aku belum dapat izin dari orang tua, gimana nih gitu. Akhirnya si adek waktu itu carilah orang tua di mana ini. Kakak katanya udah pengen banget, ya udah akhirnya pulang, ngobrol lah kita berembuk, ya udah deh, yang penting kamu siap ya, insya Allah siap ya gitu. Ya udah akhirnya pergilah. Oke, pergilah sama Om nih. Waktu itu ingat nggak musuh-musuhnya siapa aja itu? Bukan musuh-musuhnya, maksudnya yang ikut juga kan kompetitor. Waktu itu pertama kali kan itu baru pertama kali ikut lomba yang kelas lebih tinggi kan dari lomba-lomba lainnya, itu perasaannya gimana? Terus kompetitor lainnya waktu itu ketemu gimana ngelihatnya? Apa udah pede juara waktu itu? Lolos? Yang udah ke Jakarta? Enggak, ke Makassar dulu. Makassar itu kan kita nggak terlalu memperhatikan ya siapa aja yang ikut, karena ribuan orang antri sehingga bisa masuk di ruang audisi gitu kan. Akhirnya nggak memperhatikan aja sih. Paling ribuan teman-teman ikutnya? Iya, ribuan. Ada teman satu kampung nggak yang ikut? Ada sih waktu itu. Ada juga? Ada. Oke, waktu lolos, itu berapa orang yang lolos ke Jakarta? Itu sistemnya Lida pertama itu ada nominasi kok, ada 5 orang. Jadi ada dari Sopeng, Sidrap, Sengkang, sama ada waktu itu 2 daerah lagi. Jadi di situ selfie juga nggak nyangka kalau bisa mewakili ke babak selanjutnya lagi, karena memang selfie merasa yang lain pada bagus-bagus ya, selfie mah cuman nyanyi klasik doang bisanya gitu. Tapi alhamdulillah juga support masyarakat banyak, SMS bisa lolos ke babak berikutnya. Jadi waktu awal itu dari SMS juga ya. Terus akhirnya ke Jakarta lah. Boleh nggak ceritain perjalanannya sampai Jakarta tuh gimana? Terus pulang kampung lagi atau gimana? Iya. Terus perasaannya gimana? Tempat waktu itu karena pas acara HUT Indosiar, selfie dipercaya untuk mewakili Sulawesi Selatan pada saat itu tampil di acara HUT Indosiar dan balik lagi kampung. Selang 1 bulan balik ke Jakarta lagi untuk jalani nominasi itu. Oke, di nominasi di Jakarta nih, ketemu teman-teman baru nih. Terus pertama kali yang paling akrab siapa di itu? Yang paling pertama kali kenal kan dari daerah banyak nih ya, kumpul di Jakarta. Paling pertama itu siapa ya? Udah banyak banget kok, waktu itu udah 34 provinsi kan, jadi udah nggak inget lagi siapa gitu. Pokoknya semua selfie berusaha buat akrab sama siapapun. Jadi sok kenal sok akrab ya biar tambah teman ya. Tapi awal-awal banget itu selfie diem-diem. Akhirnya pas ke top berikutnya udah mulai berbaur tuh sama teman-teman gitu. Udah mulai bahasanya juga udah mulai nyambung. Jadi waktu pertama kali lolos ke top berikutnya itu ada perasaan gimana? Yakin menang nggak sih? Enggak, justru malah setiap selfie tampil tuh pasti selfie yang jatuh gitu. Iya. Tapi ya Tuhan berkata lain, harus lanjut lagi berarti ini kesempatan selfie diberikan untuk belajar. Oke, terus kamu tahu kamu lolos, orang tua tuh gimana di kampung waktu itu? Orang tua sempat datang nemenin sampai akhir tuh, sampai final orang tua di Jakarta.
support terus. Iya. Selain orang tua siapa lagi? Dari teman-teman yang dari kampung ada yang ikut nggak? Enggak sih, sempat juga sih keluarga yang lain juga ikut. Waduh. Pokoknya satu Sopeng, satu daerah gitu kan, satu daerah Sopeng semuanya pada antusias datang nonton ke Indosiar. Karena kan katanya pertama kali nih ada perwakilan dari daerah kami di Liga Dangdut lagi gitu kan di Indosiar, yang ajang bergengsi, siapa sih yang tidak bangga gitu. Akhirnya banyak tuh semua yang datang support Selfie. Wih, datang semua support. Perasaannya nggak yakin menang tapi ternyata akhirnya juara 1 ya. Benar. Ya kan juara 1 dari yang kampung jauh dari Makassar, terus pulang ke kampung perasaannya gimana? Apa waktu kan jadi orang biasa, sekarang jadi orang terkenal tuh. Terus kalau di kampung banyak minta foto nggak terakhir pulang? Banyak kok. Jadi kayak Wih. jadi kalau pulang ke rumah pasti ada aja yang datang, dari luar kota ataupun dari dalam daerah Selfie sendiri gitu. Ada juga yang bilang kemarin, kamu nggak bosen foto sama Selfie, kata gitu kan. Ada udah apa namanya, di rumah tuh udah banyak orang, terus ada yang teriak, nggak bosen apa foto sama Selfie gitu. Tapi kan masa bodoh aja gitu orang. Terus perasaannya gimana sih dari tiba-tiba terkenal gara-gara dangdut tuh? Aku pengen tahu sih perasaan kamu gimana itu? Perasaannya campur aduk lah ya, ada senengnya, ada bangkanya, ada ini juga merasa diri ini punya tanggung jawab nih yang harus dijaga gitu kan. Mana dari keluarga, dari kepercayaan masyarakat semua yang memberikan gelar juara tersebut buat Selfie, memang ya tanggung jawab untuk jaga itu ke depannya gimana. Tapi kan dari kabupaten kecil nih, sekarang kan go internasional juga nih. Dengar-dengar kan disebut sebagai apa? Ratu Cengkok. Itu artinya apa sih? Pengen tahu aku itu. Cengkok itu kalau dalam dangdut itu seperti ini. Andaikan kau setia. Itu cengkok namanya. Tapi kalau mau ini sih sebenarnya kalau buat dangdut nggak perlu harus ada cengkok, yang penting legatonya bagus, seperti andaikan kau setia. Oh, suara kamu enak banget ya memang ya. Memang cocok kalau jadi juara 1 itu. Cengkok tuh maksudnya dibuat ayunan gitu ya? Iya, jadi kayak istilah ini toppingnya buat minuman itu, toppingnya apa nih? Oke. Cengkok. Dari semuanya waktu kamu ikut lomba tuh, kamu kan nggak merasa yakin menang, tapi tiba-tiba menang. Ada nggak waktu tanding yang mungkin di berapa besar tuh, wah kelihatannya ini kok lebih bagus dulu, ada perasaan-perasaan gitu nggak sih? Iya begitu. Iya. Jadi dari situ Selfie Selfie nggak percaya bahwa Selfie akan lolos ke babak berikutnya, makanya sering minder. Tapi akhirnya ya udah jalani aja gitu kan. Kata teman-teman, jalani aja kali Cepi. Tapi aku nggak pede, udah deh. Kayaknya aku yang jatuh deh besok gitu. Wih, jadi tapi kamu kan akhirnya menang itu. Terus dari perjalanan kamu berlomba itu, menurut kamu apa yang paling mengesankan dalam menjadi orang yang from zero to hero sekarang nih? Iya, zero to hero. Apa itu yang kamu paling berkesan di lomba-lomba atau sekarang ini? Paling berkesan itu ketika Selfie bisa berteman dengan siapapun, bisa mendapatkan teman baru dimanapun gitu. Itu sih. Terus kalau orang tua sekarang kan udah terkenal nih, papa mama tuh gimana waktu itu perasaannya? Bapak mama sempat waktu itu sih juga pas mau tanda tangan kontrak masih ragu mereka, anak aku bisa nggak ya hidup di Jakarta gitu. Apalagi pertama kali anak kampung mau berjuang di kota gitu. Tapi akhirnya berusaha juga Cepi meyakinkan mereka bahwa Selfie bisa. Jadi pertama kali itu lomba itu pertama kali ke Jakarta juga berarti? Iya. Iya, belum pernah ke Jakarta sama sekali? Belum pernah sama sekali. Waduh, sekarang kalau di Jakarta tinggal sama siapa? Sama tante. Sama tante? Iya. Oh ini tante ya tadi ya? Tante tadi. Oh tante, supportnya tante luar biasa juga ya? Iya. Wah, terus sekarang kegiatan-kegiatan kan juga banyak yang lihat nih, ya kan? Selain dangdut, kamu aliran apa yang kamu suka? Tapi kalau dari lagu-lagunya suaranya dangdut banget ya? Aliran lain juga bisa? Pop, rock? Insya Allah bisa. Bisa juga? Iya. Tapi yang paling kamu suka selain dangdut apa? Lebih ke dangdut sih Dangdut ya, karena hatinya di dangdut ya? Hatinya di dangdut. Dangduter jadi hatinya tuh gak bisa kemana-mana selain ke dangdut ya? Iya. Ya. Oke, terus aku lanjut lagi nih. Terus kamu kan
dengar-dengar kemarin aku di Instagram gue, undang dong Dua Selatan. Apa sih Dua Selatan tuh? Kan hubungan sama Rara sampai sedekat gimana sih? Gak salah Rara juara 2-nya ya? Iya. 1 kamu, 2 Rara, 3 Arif. Arif, 4 Ridwan ya kalau nggak salah. Ridwan. 5 Randa. Randa, wih ini 5 Randa ya. Udah di 6 sini. dia 6 ya? 5 Nabila ya? Ya, 5 5 Nabila. Oke, kedekatannya seperti apa dengan Rara? Kok sampai sedekat itu? Kedekatan sama Rara itu udah jadi kayak adik kakak gitu. Karena kan waktu di asrama itu satu ruangan, satu kamar. Jadi akhirnya udah jadi kayak seperti saudara sendiri, saling memberikan masukan, bagi ilmu, apa yang Selfie nggak tahu Rara kasih tahu, apa yang Rara nggak tahu Cepi coba memberikan ini masukan. Jadi waktu selama itu sekamar sama Rara? Iya sekamar. Waktu yang di final iya. Rara juga? Rara juga. Wah. Di Asia Rara juga. Jadi kayak di Asia juga Rara juga? Jadi udah ngalir aja kita jadi kayak saudara. Tapi netizen justru malah menganggap kita tuh jadi kayak apa ya? Jadi kayak musuhan. Padahal enggak. Di panggung kita memang kompetisi, tapi di belakang tetap jadi saudara. Oke, jadi kalau dinamakan Duo Selatan artinya apa tuh Duo Selatan itu? Nah itu. Nah ini mesti banyak yang penasaran nih. Kenapa kok dinamakan nggak Duo Barat? Apa karena Sulawesi Selatan? Benar-benar. Sumatera Selatan, benar. Oh kan dia Palembang kan? Masing-masing dari arah Duo Selatan. Oh saya nebak-nebak aja bisa tahu. Feeling aja itu karena saya kemarin juga podcast Rara kan dari Palembang ya. Oh makanya dinamakan Duo Selatan. Ya, benar. Terus Duo Selatan ini eksis nggak? Secara mau bikin lagu atau apa? Pernah nggak nyanyi bareng Duo Selatan? Ini kan istilah yang ditunjukkan oleh netizen ya. Untuk lagu sih belum ada, single belum ada. Tapi kalau misalkan duet-duet di Semarak Indosiar dulu sering diduetin sama Rara. Oh tapi ada rencana nggak bikin single sendiri tapi ada duet Duo Selatan gitu? Insya Allah mudah-mudahan ya, doain ya. Oh, itu lagunya pasti keren banget ya, suaranya gabungan antara rock sama dangduter ini, wah asik banget tuh. Joget-jogetnya juga asik ini. Insya Allah. Oke, terus kalau yang Upin Ipin dengan Kak Ros gimana tuh? Apa tuh? Upinnya Cepi, Raranya Ipin, Kak Rosnya Lesti. Oh, itu ceritanya Pak, boleh nggak? Itu secara kok di dangdut ini banyak istilah-istilah lucu ya? Itu dari netizen atau gimana itu? Secara nggak sengaja sih kita itu. Kadang kalau apa yang kita obrolin, pasti kan kerekam tuh. Netizen menganggap kita ini si Ipin, Upin, Kak Ros gitu. Jadi kayak ya istilah kita aja. Oh, oke. Sekarang kamu punya fans kan dari Sabang sampai Merauke. Pernah nggak ngadain gathering fans? Pernah. Di mana waktu itu? Di Makassar juga. Maksudnya kalau buat acara yang besar-besar sih baru ngadainnya di Sopeng. Untuk luar kota paling kalau Selfie-nya off air baru bisa ketemu mereka. Pasti ada aja waktu yang memang benar-benar untuk para fans. Karena kan mereka juga butuh ngobrol sama idolanya gitu. Jadi pengen tahu gitu idolanya gimana. Terus ada nggak yang sampai gemes sama kamu gitu, ada nggak? Iya kok, sampai dicubit. Serius? Iya. Terus sampai gemes gitu? Iya, begini, emak-emak. Jadi pipi aku diginiin. Ih Cepi, kok pipinya bulat banget? Ya iya Bu, udah kayak gini. Oke, kamu sebelumnya nggak hijab ya? Sebelumnya nggak hijab. Mulai kapan tuh jadi hijaber itu? Mulai Bapak meninggal. Oh sejak Bapak meninggal. Setelah Kenapa itu? Bapak meninggal. Boleh tahu nggak? Titik ininya? Kok bisa berhijab mulai berubah lebih muslimah? Ya. Jadi dari pas umroh tahun 2019 itu udah memang ada keinginan untuk pakai hijab, tapi belum kesampaian. Akhirnya entah kenapa semakin yakin gitu bahwa setelah meninggalnya Bapak memang betul-betul si Selfie-nya ini harus bisa menjaga diri tentunya. Ya Selfie pakai hijab sih ya untuk ini aja untuk istilahnya memang kewajiban dalam agama Islam itu, dan ya untuk Selfie juga belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Pastinya, itu motivasi buat diri. Pasti orang tua juga. Ibu juga senang banget ya. Iya. Ya kan, apalagi sekarang kan dandut-dandut
dengan berhijab tuh udah menjadi ciri khas malah ya. Ya, yang penting tetap istilahnya nggak terlalu berlebihan juga dalam gerak. Kita lanjut lagi nih. Terus pernah nggak kamu collab sama duet nyanyi lagu selain dangdut? Collab lagu. Jadi nggak nyanyi dangdut nih. Selfie dong nyanyi dong lagu pop gitu.